Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Jenny Anggreni Kali, NPM 2310420023. Saya dari kampus Universitas Insan Budi Utomo Malang, Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis strategi bisnis. Di sini saya mengambil bisnisnya itu sebuah Alfamart. Nah, yang pertama itu organisasi bisnisnya. Itu ada profil usahanya. Nama PT-nya itu Sumber Alvaria Trijaya. Terus didirikan pada tahun 1983. Kemudian pendirinya itu atas nama Joko Susanto. Nah, bentuk usahanya ini perseorangan, terbatas atau terbuka. Nah, jumlah gerainya itu ada 19.000 tambah plus toko di seluruh Indonesia itu tahun 2024. Terus karyawannya itu 200 lebih orang. Nah, kemudian ada struktur organisasi. Yang pertama, Dewan Komisaris atau pengawasan perusahaan. Terus ada direksi atau yang menjalankan operasional. Terus ada divisi-divisi. Yang pertama operasional toko, yang kedua logistik dan distribusi, yang ketiga procurement atau purchasing, terus yang keempat marketing, terus yang kelima IT dan teknologi, terus yang keenam HR dan training, terus yang ketujuh ada finansi. Nah, yang kemudian ada model bisnisnya. Nah, model bisnisnya ini berupa minimarket retail modern, terus sama sistem franchise atau waralaba. Kemudian ada fokus pada lokasi strategis di pemukiman. Terus yang berikut itu strategi operasional bisnis. Nah, strategi operasional bisnis ini lokasinya strategis, itu berada dekat pemukiman, sekolah, kampus, dan jalan raya. Kemudian manajemen persediaan terpusat. Nah, sehingga stok produknya itu lebih terkontrol melalui gudang-gudang distribusi. Terus ada strategi yang ketiga itu sistem kasir digital atau POS. Nah, ini untuk mempercepat transaksi. Terus ada standar pelayanan yang sama di semua toko atau SOP pelayanan pelanggan. Terus ada logistik efisien dengan warehouse di berbagai wilayah agar pengirimannya cepat. Terus ada jam operasional bertahap. Ini Alfamart-nya ini dia bukanya 24 jam. Ada di beberapa lokasi. Jadi mulainya itu dari jam 6, pokoknya 24 jam lah. Terus ada strategi pemasaran bisnis. Nah, strategi pemasaran bisnis ini yang pertama target market. Itu ada segmen, demografi, dan geografis. Terus promosi. Nah, strategi pemasaran bisnisnya itu pasti menggunakan yang promosi, itu iklannya melalui TV dan media sosial aktif lainnya seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Terus promosinya juga bisa penyebaran brosur dan konten di media sosial. Jadi karyawannya itu bisa mengunjungi, maunya membagikan brosur begitu. Terus strateginya lagi kerjasama seperti Dana, OVO, GoPay, dan cashback lainnya. Terus strateginya itu ada member Alfamart. Nah, itu dengan kartu Ponta atau Alfamin. Terus ada tempatnya, strategi tempatnya itu tokonya tersebar luas di seluruh Indonesia. Terus kemudian adanya yang aplikasi AlfaGift itu bisa untuk belanja online. Nah, pengelolaan SDM.
pengelolaan SDM ini yang pertama rekrutmen dan seleksi. Nah, ini kan pasti Alfamart sering buka lowongan karena butuh banyak orang untuk menutupi seluruh gerai mereka. Nah, yang pertama kriteria. Nah, syarat itu minimal itu lulusan SMA atau SMK. Terus provinsi domisili. Nah, provinsinya ini domisili dekat lokasi toko. Nah, Alfamart ini mereka lebih suka cari orang yang tinggal dengan yang lebih dekat dengan lokasi toko tersebut. Terus proses seleksinya itu ada 3, ada tes tertulis, wawancara, dan training atau pelatihan. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Nah, yang pertama karyawan baru itu harus training dulu. Nah, dia harus training dulu tentang produk, terus cara melayani pelanggan, dan kalau dia bagian depan, maksudnya bagian kasir, dia harus melatih cara menggunakan sistem kasirnya atau POS-nya. Terus ada on day job training di toko, itu training sambil kerja langsung di toko. Nah, terus ada pelatihan berkala untuk supervisor dan manajer. Nah, di ini juga kayak ada pelatihan khusus ya bagi yang supervisor maupun manajer. Terus sistem kerja. Nah, sistem kerjanya itu kan Alfamart-nya bukanya 1x24 jam. Jadi pasti ada 3 shift begitu. Terus job rotaten untuk menghindari kejenuhan. Nah, kan karyawan itu kan dirotasi atau diganti-ganti shiftnya biar jangan bosan gitu. Terus kalau misalnya hari ini dia pagi, berarti besoknya dia siang atau sore. Jadi dia bukan pagi terus begitu. Terus ada pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan ini yang pertama sumber pendanaannya. Nah, sumber pendanaannya itu modal awalnya dari mana? Nah, modal awal itu pasti dari pendiri Alfamart itu. Terus ada IPO atau Intili Public Offering. Nah, ini di bursa ini efeknya pada tahun 2009. Terus ada investor institusional. Nah, investor institusional ini pinjamnya dari investor dan bank. Terus ada franchise fee dari mitra waralaba. Nah, ini dapat pinjaman juga dari mitra franchise dan mitra waralaba. Terus ada juga kredit bank untuk ekspansi. Nah, ini pinjam juga dari bank juga untuk buka gerai baru. Terus ada struktur pendapatan. Nah, struktur pendapatan ini dapatnya dari Alfamart, maksudnya dari pemasukannya. Terus yang pertama itu pasti penjualan produk retail. Nah, penjualan produk retail itu pasti mulai dari 80-85%. Terus ada juga franchise royalty dari mitra, ini 10-12%. Terus ada franchise royalty ada fee layanan pembayaran 3-5%. Nah, ini dapatnya dari layanan seperti ada yang bayar listrik ataupun kirim barang, itu dapatnya 3-5%. Terus ada komisi dari brand partner. Nah, ini maksudnya komisi dari brand partner itu yang produknya dijual di Alfamart tersebut. Terus manajemen biaya. Nah, manajemen biaya ini pasti ada pengeluarannya atau biaya tetap.
Nah, biaya tetapnya itu pasti ada sewa lokasi Alfamart-nya, terus kemudian gaji karyawan, terus yang ini utilitasnya itu yang pembayaran listrik, air, terus ada depresiasi aset itu penurunan nilai atau barang atau alat. Nah, yang pertama ada biaya variabelnya, terus itu ada pembelian barang dagangan, terus ada biaya promosi dan marketing, terus ada logistik dan distribusi. Nah, ini maksudnya ini biaya kirim barang. Terus yang terakhir ada strategi keuangan. Strategi keuangan itu cash flow management ketat atau perputaran cepat. Jadi itu atur cash flow-nya dengan ketat, harus cepat putar uangnya atau produknya cepat laku. Terus ada inventory turnover tinggi atau produk fast moving. Nah, ini inventory-nya harus cepat terjual supaya barangnya itu nggak mati di gudang ataupun expire di gudang begitu. Terus negosiasi payment terms dengan supplier ini 30 sampai 60 hari. Nah, ini bisa kita nego harga sama supplier dengan sistem pembayarannya itu 30 sampai 60 hari. Nah, itu analisis saya tentang perusahaan Alfamart ini. Jadi sekian yang bisa saya presentasikan tentang Alfamart ini. Sekian dan terima kasih.